Jutaan warga turun ke jalan di Amerika Serikat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan gerakan No Kings yang kini mengguncang politik negeri tersebut? Gelombang demonstrasi besar bertajuk No Kings kembali terjadi di berbagai wilayah Amerika Serikat. Aksi ini disebut sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari berbagai sumber internasional, aksi ini berlangsung serentak di ribuan titik dan melibatkan jutaan peserta. Kota-kota besar seperti New York City, Los Angeles, hingga Washington DC menjadi pusat utama demonstrasi. Namun yang menarik, aksi ini tidak hanya terjadi di kota besar. Banyak wilayah kecil hingga daerah konservatif juga ikut serta, menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Gerakan No Kings muncul sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dianggap oleh sebagian masyarakat terlalu kuat dan cenderung otoriter. Beberapa isu utama yang memicu aksi ini antara lain kebijakan imigrasi yang dinilai terlalu keras, dugaan pelanggaran hak sipil, kenaikan biaya hidup seperti pangan dan bahan bakar, kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi, seruan untuk menghentikan konflik global termasuk isu perang Iran. I protest all of Trump's illegal, immoral, reckless, and feckless, endless wars. It is clear he doesn't really have a plan. It is clear that the abuse of power is the point. Sebagian besar aksi berlangsung damai, dengan para demonstran membawa poster, spanduk, dan simbol kritik terhadap pemerintah. Namun, di beberapa wilayah, situasi sempat memanas. Di Los Angeles, aparat keamanan dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa setelah terjadi kericuhan. Sejumlah peserta juga diamankan karena melanggar aturan demonstrasi. Sementara itu, di kota lain terjadi bentrokan kecil antara demonstran dan kelompok pendukung pemerintah. Aksi ini juga mendapat perhatian luas, termasuk dari tokoh publik. Aktor ternama Robert De Niro secara terbuka menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan menyerukan perlawanan secara damai. I support this movement 150%. But when the crowds are chanting "No Kings," what I'm really hearing, as we all know, is "No Trump." That's right. There have been other. Selain itu, musisi legendaris Bruce Springsteen juga tampil dalam aksi dan membawakan lagu bernuansa protes. Throughout centuries in every country we face the wrath and felt the pain of the tyrant's sword of the henchman's boot for another rich man's gain in the endless quest for wealth and power. Gelombang demonstrasi bahkan meluas hingga ke luar negeri, termasuk di kota-kota seperti Paris dan London sebagai bentuk solidaritas global. Gerakan No Kings sendiri bukanlah aksi utama. Dalam 1 tahun terakhir, demonstrasi ini terus berkembang dengan jumlah peserta yang semakin besar. Bahkan pada aksi terbaru, jumlah massa disebut mencapai lebih dari jutaan orang. Demonstrasi besar ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik di Amerika Serikat, tidak hanya soal kebijakan dalam negeri, tapi juga kekhawatiran terhadap arah demokrasi dan konflik global. Jika tren ini terus berlanjut, gerakan No Kings berpotensi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika politik ke depan. Menurut kamu, apakah aksi besar seperti ini bisa mengubah arah politik sebuah negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update berita terbaru.